penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Diprojo sebagai tersangka dalam kasus mulai malam ini dilakukan penahanan. Pak Roy, Pak Roy, Pak Roy, Pak Roy, tanggapannya gimana Pak? Ditahan Pak? Tadi gimana pemeriksaannya Pak Roy? Pak itu beli di mana Pak Roy? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merdeka Politik. Kali ini kita mau bahas tentang Roy Suryo di Australia. Ini Roy Suryo nggak ada habis-habisnya ya. Setelah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, kali ini ijazahnya Mas Gibran ya. Dan di Australia ada hal-hal lucu yang patut kita lihat bersama ya. Salah satunya lelang buku yang mana itu pada saat di angka $200 ini sungguh di bawah harapan ya. Kan mungkin dikiranya itu buku itu akan ada yang beli $1.000 gitu mungkin. Tapi pada saat disuruh nawar ada yang lebih tinggi dari $200, nggak ada yang ngangkat tangan guys ya. Ini viral nih di medsos ya. Lalu juga ada beberapa kesalahan fatal dari Roy Suryo menurut ini ya, seseorang yang pernah berkuliah di Australia, bahwa Roy Suryo itu salah lokasi ternyata ya, bukan di situ sekolahnya Mas Gibran ya. Oke, gimana selengkapnya? Itu terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe dan like ya kalau kalian suka ya. Oke, dengan video pertama, let's go ya. Ini ya momen lelang ya. Tadi sudah 200, sekarang tulis tangan siapa yang atas di atas 200. Tadi 200, sekarang di atas 200. Gak ada yang angkat tangan. Gak ada kok, pada menunduk semua. Katanya berjuang, di medsos kuat banget. 200. Ayo 200, tidak ada, masa 200 buku ini. Pak Agus bawanya berat banget loh. Ini dibanyu 10 biji dari Jakarta ke sini mendorong berdua. Luar biasa perjuangan Pak Agus ini. Ayo siapa lagi? 200. Ada? Di atas Ada? 200 maksudnya. Yang berani di atas 200. Gak ada? Ya. Gak ada 200. Gak ada lebih dari 200. Yang Boleh lebih di- 200 sudah ada. 200. Tadi Emang maunya dijual berapa ya? $2.000 gitu mungkin, atau $20.000. Ya, tapi memang kalau $200 katanya buat biaya perjuangan gitu ya. Ini buat ongkos, buat biaya tiketnya aja nggak cukup. $200 itu setara berapa guys ya? Kalau dirupiahkan ya sekitar 3 juta lah ya. 3 juta buat tiket ke Australia cukup nggak ya? 3 juta ya? Rasanya nggak cukup ya. Atau sekali jalan ya, nggak tahu ya Mas Dew, nggak update. Belum lagi buat makannya, buat segala macamnya ya. Ini konyol banget sih kalau melelang buku ini katanya buat biaya perjuangan ya. Dan emangnya sebagus apa bukunya kayak gitu ya. Yang beli pun ya orang-orang mereka juga kok. Lucu banget ya. Lanjut ya. sekarang di atas Ini dan 200. komennya. Halo? Gak ada kok, pada menunduk semua. Katanya berjuang, di medsos kuat banget. Kok nggak ada yang beli bukunya? Katanya buku paling laris. Buku yang dibuat Roy Suryo, Tifa sama Rismond. Jangankan orang lain, temannya sendiri aja nggak ada yang mau beli. Kemarin dijual ada yang harganya 250 dan 500.000 kalau nggak salah. Ini dilelang 200.000, nggak ada yang beli. $200 ya ralat ya. Itu lelangan niat mereka lelang biar tawarannya semakin tinggi. Jadi dari harga 200, 250, 300, 350. Ternyata 200 nggak ada lagi yang beli. Mentok sih terus. Nggak ada lagi yang nawar. Iya itu ya. Jadi mungkin harapannya itu ya bisa sampai $2.000 gitu mungkin ya, atau berapa. Tapi ternyata mentok di $200. Tapi memang kalau $200 itu kalau di Australia mungkin kalau orang Indonesia itu ya megang ya kayak 200 ribuan kayak gitu ya. Karena di sana kan upah ya tinggi juga ya. Oke.
Mas Dewo punya kenalan itu guru itu udah ribuan dolar itu gajinya ya. 3.000 4.000 dolar kayak gitu. Jadi kalau $200 kecil banget ya bagi orang sana ya. Uang receh itu sana. Oke, lanjut ya. Di sini dulu pernah yang namanya Fufu Fafa. Nah, ini Fufu Fafa ya. Itu ada di sini dulu Fufu Fafa ya. Sekarang dia sudah jadi badut dunia. Nah, ini badut media ya gitu. Jadi saya khusus menggunakan kaos ini untuk mengenang apakah dulu memang ada seorang yang mengambil pendidikan di sini. Dan katanya hanya 6 bulan. Iya. Di sini dulu. Ini ya. Lanjut ya. UTS Challenge ya. Ya, kita tantang. Apakah Fufu Fafa berani menyatakan dirinya sebagai UTS alumni? Ya. Ini alumni kan katanya alumni itu pernah sekolah aja. Ya harusnya dia berani. Dia bikin foto di sana, di tulisan UTS alumni. Ya, nah itu. Jadi sekali lagi kita tantang si Fufu Fafa. Nah ini bikin foto di samping tulisan UTS alumni untuk menunjukkan dia benar-benar pernah di UTS atau tidak. UTS-nya loh ya. Jadi University Technology of Sydney, bukan sekedar kursus INSEARCH itu. Ya, kalau benar ya dia bisa. Tapi kalau hanya 6 bulan, ya dia belum pernah masuk UTS. Ya, itu kursus namanya. Itu. Ya. UTS alumni. Oke. Nah, Mas Roy rupanya fotografer luar biasa, saya baru tahu. Finding fact. Ya, finding serius. fact. Finding fact yang sangat serius. Jadi kita gunakan peralatan profesional dan kita juga nanti akan menindaklanjuti dengan temuan-temuan yang menarik beberapa waktu yang akan datang. Oke. Simak terus perjalanan kami selama di Sydney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Kita baru aja udah landing di Kita lihat aja ya. Bandara International Kingsford di Sydney. Jadi alhamdulillah lancar semuanya dengan baik ya. Salam untuk semua yang punya akal waras dan juga para termul. Apa kabar termul-termul yang ada di sini ya? Tunggu acara kita. Udah nyampe nanti nih kita udah di sini, nyampe kita di sini lancar lancar semuanya. semua. Insya Allah acara juga berjalan lancar dan tunggu nanti hasil fact finding kami dari UTS ya gitu. Sampai jumpa. Ya, saya sudah berada di depan dulu yang namanya INSEARCH ya. Sekarang namanya sudah menjadi alamatnya tuh 187 Thomas Street. Nah disinilah dulu, dan ini saya potret dengan profesional ya. Jadi nggak bisa lari lagi udah. Ya detail banget sudah saya potret bagian-bagiannya untuk membuktikan kalau memang dulu katanya yang namanya Fufu Fafa itu pernah mengambil pendidikan di sini. Kita sekarang memotret dulu dari luar, mengabadikan dari luar bentuk-bentuk bangunannya dan semua bagian-bagiannya. Dan kita akan lihat ya nanti apa yang ada di dalam sini, dan kemudian sekarang sudah pindah kemana yang namanya UTS itu. Jadi ini kita tampilkan nanti secara detail, dan sekali lagi inilah yang sekarang sudah menjadi 187 Thomas Street yang dulu adalah INSEARCH tempat kampus itu berada. Iya, dan ini mendapat sanggahan ya dari UTS Challenge ya. Ini ya. Hai para termul. Ini Kita saya lihat sudah ya. benar-benar berada di depan UTS. Secara nama kan jelas beliau mengatakan bukan UTS INSEARCH gitu ya. Ini saya mau share foto saya waktu diundang UTS INSEARCH gitu ya. Kita ini aja. Oh, belum bisa share screen Bang Bill? Oke, saya. Oke. Udah bisa ya. Sudah bisa, silakan. Ini saya diundang 2 kali, tapi ini foto yang tahun 2016. Ini saya yang motret ya. Saya yang motret pakai
kamera zaman itu jelas terlihat UTS Insert gitu ya. Iya. Kemudian hidungnya nih dari luar, saya juga yang motret nih. Semua saya yang motret. Nah, ini waktu di dalam ruangan tuh lihat di komputernya ya. Iya. UTS Insert kan? Nggak ada tuh UTS Language Center, enggak. Oh, beda ya. Ini kita waktu awal datang disambut, kemudian lihat di layar tuh ya. UTS Insert. Yes. Betul ya, terlihat Yeah. ya. Terus ini teman saya yang bekerja di Insert UTS, saya yang motret waktu itu. Kemudian jadi jelas tulisannya. Betul. Udah jelas ya, ini berdasarkan data gitu. Nah, makanya saya juga tadi katakan meskipun sudah 30-an tahun tinggal di Sydney, belum tentu Betul. tentu tahu yang kayak di Jakarta belum tentu tahu ada I3L kan. Iya. Ini juga sempat screenshot untuk melihat pemaparan. Kemudian ini sertifikat yang diberikan ke saya di hari terakhir dari UTS Insert yang menandakan saya udah join dan waktu itu saya dikasih workshop juga misalnya. Wow. Nah, ini mungkin lebih jelas lagi. Tuh. Bisa dilihat di sertifikatnya dan itu foto saya. Ya, UTS Insert. Hai, Tadi ya. Jadi beda ya antara UTS Insert sama UTS Language Center ya. Jadi kalau Language Center itu kan fokus di bahasanya aja ya, belajar bahasa gitu katanya ya. Oke, berarti salah lokasi dong Roy Suryo ini. Lanjut ya. Kan singkat Mas. Ya, perkenalkan, saya Redi, saya lulusan. Perkenalkan, nama saya Redi, saya lulusan Insert. Saya belajar di Insert pada akhir tahun 2006. Oke. Kemudian lulus saya 2006. Ya. Lulus 2006 ya? 2006, akhir 2006. Oke, itu Anda di sana, Mas Redi, itu berapa bulan? Mas saya di Insert itu 6 bulan. Oke, cocok. 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh lulus. Oke, dan ketika lulus, dapat surat tanda lulus nggak? Dapat ya? Oke, bisa dibuktikan. Waktu nanti akan membuktikan. Oke, sementara cukup itu dulu. Jawabannya nggak sesuai harapan mungkin ya, karena dia kan dalam satu kesempatan Roy Suryo nuduh Gibran kan katanya nggak mungkin dalam 6 bulan lulus. Ternyata memang 6 bulan lulus di sana ya, beda ya. Lalu juga dapat sertifikat, dapat dapatlah legalisasi dari sana ya. Jadi karena jawabannya nggak sesuai harapan dihentikan ya akhirnya wawancaranya. Lucu banget Roy Suryo ini ya. Ya, jadi di sini kita ingin membuktikan dan tadi sudah bertemu dengan beberapa personal yang juga bisa mengungkap sebenarnya UTS sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa yang ada di dalam itu dan kita tahu bahwa artinya kita bisa lihat di sini bahwa tidak silahkan dibaca tidak sebodoh wapresmu rakyat tidak sebodoh wapresmu jadi jangan sampai kita dikibuli oleh katanya pendidikan yang dia di UTS Insert dan kemudian dikasih diploma atau dikasih sertifikat. Kita sudah membuktikan di UTS langsung, di perimeternya langsung, di prime evidence, yaitu yang ada di UTS dan ada di Insert. Nggak mungkin 6 bulan. Nggak mungkin 6 bulan katanya. Ya, tadi udah saya bilang begini ya tadi ya. Iya. Rakyat tidak sebodoh wapres. Nggak mungkin 6 bulan ya dapat sertifikat segala macam. Ternyata tadi wawancara 6 bulan beneran lulus. Kecewa tadi ya wawancara itu ya, nggak sesuai harapan jawabannya ya. Assalamualaikum, sekarang kita ada di UTS bersama dengan ada Pak Husni, ada Pak Profesor Z, grupnya ya. Ada Dr. Roy Suryo dan Mr. Julius Maesa. Ya, jadi di sini kita ingin membuktikan dan tadi sudah bertemu dengan beberapa personal penting ya yang juga bisa mengungkap sebenarnya apa yang terjadi di UTS sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa yang ada di dalam itu dan kita tahu bahwa artinya kita bisa baca di sini bahwa tidak silahkan dibaca ya kan gitu. Rakyat tidak sebodoh wapresmu. Rakyat tidak sebodoh wapresmu. Jadi jangan sampai kita dikibuli oleh katanya pendidikan yang dia di UTS Insert dan kemudian dikasih
diploma atau dikasih sertifikat. Kita sudah membuktikan di UTS langsung, di perimeternya langsung, di prime evidence, yaitu yang ada di UTS dan ada di InSearch. Ya, gitu ya Prof ya. Oke. Dan apa namanya, untuk foundation yang dikatakan sudah selesai year 12 itu harus 12 bulan. Betul, nggak mungkin 6 bulan gitu loh. 6 bulan nggak selesai. Selamat malam Indonesia, selamat malam akal sehat, selamat malam juga pikiran yang waras. Alhamdulillah berkat doa dan restu teman-teman semua, ya, kami ada di ruangan ini di salah satu tempat di Sydney. Langsung ini di Sydney ya, ini bukan di tempat abal-abal sana. Kami bertemu dengan beberapa alumnus UTS InSearch, alumnus asli, ya, nanti akan diperkenalkan satu persatu. Dan alhamdulillahnya teman-teman ini adalah lulusan dari InSearch, UTS InSearch itu pada tahun 2005 sampai dengan 2007, ya, rata-rata gitu, atau 2006, ya. Nah itu rata-rata modar itu, ya gitu. Jadi tahunnya sama dengan kelulusan seseorang yang sedang kita pertanyakan, yang katanya tahun 2006. Nah jadi saya nanti akan bertanya dengan masing-masing teman-teman ini, ya, beberapa hal yang sangat krusial, apa yang disebut dengan UTS InSearch itu, kemudian apa yang mereka alami di sana, dan insya Allah dukungan dari teman-teman semua itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka berkata soal kejujuran, itu yang paling penting, dan kebenaran abadi. Oke, saya mulai yang pertama, mungkin Mas pertama dulu atau siapa dulu? Ya, Mas dulu. Ya, oke. Mungkin bisa diperkenalkan singkat, Mas. Ya, perkenalkan. Ya, saya Redi. Saya lulusan. Ya, tadi ya. Perkenalkan, nama saya Redi. Saya lulusan InSearch. Saya belajar di InSearch pada akhir tahun 2006. Oke. Ya, kemudian lulus saya 2006. Ya. Lulus 2006 ya? 2006. Akhir 2006. Oke. Itu Anda di sana, Mas Redi, itu berapa bulan? Saya di InSearch itu 6 bulan. Oke, kurang lebih 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh lulus. Lulus. Oke. Dan ketika lulus, dapat surat tanda lulus nggak? Dapat ya. Oke. Bisa dibuktikan. Waktu nanti akan membuktikan. Oke. Sementara cukup itu dulu. Langsung dihentikan, ya Allah. Ini Roy Suryo ini nggak ada malunya ya. Kecewa dia. Lanjut ya. Nah ini disangka lagi nih ya, sama Ina Lim ya, ini yang nyangkal karena Ina Lim pernah bersekolah di sana. Ya, contohnya adalah untuk seseorang yang ngambil di UTS, kemudian dia sertifikat lulusan dari UTS itu, InSearch itu, digunakan tuh masuk di kampus swasta negara Singapura gitu. Nggak bisa. Jadi pelajaran di sana memang hanya bahasa Inggris yang diperlukan. Yang kita belajar bahasa Inggris. Di UTS-nya Mas ambil fak apa? Nursing. Ya. Oke. Adakah pelajaran nursing itu ketika di matrikulasi tadi, di PT tadi? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena murni bahasa Inggris. Murni bahasa Inggris. Ini penting banget dulu ya. Wah, karena disinformasinya masih berlanjut, saya perlu luruskan lagi ya. Semua orang yang diwawancara itu bukan lulusan foundation atau diploma pathway program dari InSearch, tapi hanya sekolah bahasa. Memang InSearch ada sekolah bahasa, ada pathway program. Ada yang mau bekerja sebagai perawat di Australia, tapi syarat bahasa tidak memenuhi, makanya Bapak itu mengambil sekolah bahasa. Padahal ini beda banget dengan pathway program. Syarat bahasa cuman untuk memenuhi syarat kemampuan bahasa. Sementara pathway program seperti foundation dan diploma itu untuk memenuhi syarat akademis masuk universitas. Jadi kalau cuma lulus sekolah bahasa InSearch memang tidak bisa memenuhi syarat bahasa di luar negeri. Skor IELTS atau TOEFL tetap wajib. Tapi kalau syarat akademis beda lagi. Seperti sudah saya jelaskan di video yang lalu. Dari foundation atau diploma InSearch bisa diterima di universitas lain di luar Australia. Ini contoh website resmi ya, dari Taylor's University Malaysia misalnya. Jelas tertulis, untuk masuk program Bachelor of Business S1 ya, bisa dari Foundation Business dari Higher Education Institutions yang lain. Jadi sudah sangat jelas ya, yang dilakukan Pak Roy Suryo dan narasumber ini adalah
disinformasi. Yang masih percaya berarti punya niat jelek. Beda pilihan politik itu wajar, tapi kalau Anda memilih kelompok yang menggunakan cara-cara disinformasi terus-terusan seperti ini, apakah Anda mau percaya mereka memimpin bangsa kita dengan baik? Iya, itu ya. Udah dijelasin detail ya bahwa itu disinformasi. Karena yang diwawancara ini sebenarnya ya beda lah ya peruntukannya, itu memang untuk tujuannya bahasa ya. Jadi nggak bisa untuk lanjut ke akademis ya, untuk kuliah lanjutan kayak gitu ya. Kalau yang Mas Gibran itu ada lagi gitu ya, beda lagi ya. Oke, lanjut ya. Apakah Gibran pernah berbohong? Saya mengatakan, aku yakin pernah. Itu kan Fufu Fafa sudah lama, meskipun Fufu Fafa itu yang sangat kasar banget ya. Fufu Fafa itu sangat kasar loh Bapak dan Ibu. Apa yang dia sampaikan ujaran kebenciannya terhadap Pak Prabowo itu luar biasa, luar biasa kasar. Sampai dia nyerang, sampai dia nyerang, dia sebut gitu, biji tinggal satu gitu segala. Luar biasa jahat ini Fufu Fafa itu. Tapi kan orang bilang, tapi kan itu terjadi dulu Mas, sebelum dia jadi wapres. Iya, tapi dia ditanya oleh banyak orang, oleh wartawan. Dia berbohong ketika dia sudah jadi wapres. Dia ditanya oleh wartawan, siapa itu Pak Wapres Fufu Fafa? Takono sing gawe. Tanyalah yang buat. Ya kan berarti kan suruh tanya dia sendiri kan? Bohong dia. Dan ini yang menarik. Majalah Tempo melalui bocor alus sudah juga mewawancarai BSSN, ini resmi ini, Badan Cyber dan Sandi Negara. Badan Cyber dan Sandi Negara pun mengatakan Fufu Fafa adalah Gibran Raka Buming Raka. Clear. Penelitian saya 99%. Tidak hanya soal akunnya yang sudah saya backup, 5.100 cuitan dia. Ya, sekitar 3.000-an yang hate speech, sangat kasar sekali. Termasuk dia, saya ikuti, dia masuk ke situs-situs, ada porn X Hub. Ya kalau di sinilah masuk ke daerah-daerah Red Cross, King Cross gitu ya, gitu. Ya, iyalah kayak gitulah gitu. Saya mau tanya sebenarnya ke Pak Iksan. Dulu Gibran itu minta diajak ke King Cross gak gitu ya gitu. Off the record katanya. Itu aja sudah cukup Pak. Menarik itu. Nah itu. Jadi clear banget, bahkan nomor handphone yang kemudian kita cek 085 sekian belakangan 33. Itu ternyata passwordnya dia untuk masuk ke akun Fufu Fafa. Dan orang ngecek ke GoPay, masukkan nomor handphone itu, keluarnya ya Gibran Fufu Fafa. Dan dia nggak bisa ngelak lagi. Dia bilang itu bukan nomor handphone saya. Saya sudah pegang buktinya. Dia daftar calon KPU Wali Kota Solo dengan tangan dia sendiri. Dia nulis nomor handphone itu adalah dia. Jadi sebenarnya sudah jelas banget. Lah apakah layak? Layak, bisa dimaksudkan. Dan apalagi dengan adanya kelakuan dia soal MK yang dia tidak, kapabilitas dia, Dan ini yang paling baru Ibu dan Bapak, yang saya juga temukan. Setelah jadi wapres, ini terakhir jawaban. Apakah dia tidak pernah melakukan perbuatan yang bisa dibilang memalukan? Pernah. Akun pribadinya dia, resmi, setelah dia jadi wapres, itu adalah pengikut akun judi online. Judul, clear banget. Dan dijawab resmi oleh sekretar wapres dengan jawaban yang sangat sederhana. Oh ya, sudah kami unfollow. Jawabannya simpel banget. Kayak orang nyuri, ketahuan, oh ya sudah saya kembalikan. Itu jelas. Dan tidak hanya satu akun judi online yang di follow, 3. Kalau dia mengatakan dia nggak tahu atau salah follow, nggak mungkin 3. Jadi sebenarnya sah betul Saudara Gibran Raka Buming Raka ini untuk, apalagi ditambah dengan riwayat pendidikan dia yang sama sekali kacau. Dari SMP, katanya SMP 1, yang itu saya tidak lagi mempersoalkan ijazah sekarang gampang dibuat, apalagi sekolah yang dalam negeri buat itu. Dia masuk ke Orchard Park Secondary School,
Jelas betul. Maka Gibran pernah Itu berbohong. ya salah satu orasinya ya di Australia, si Roy Suryo ya. Kita lihat. Kementerian Pemuda dan Olahraga kembali menyurati mantan Menpora Roy Suryo terkait barang inventaris negara yang belum dikembalikan. Ada 3.226 unit barang dikembalikan Roy Suryo setelah lepas dari jabatan Menpora. Sekretaris Jangan-jangan kameranya juga S. Dewa Broto tertanggal 1 Mei 2018 tersebut ditujukan untuk mantan Menpora Roy Suryo. Dalam surat dijelaskan bahwa Roy Suryo diminta untuk mengembalikan barang milik negara yang diduga berada di tangan Roy Suryo. Permintaan ini menindaklanjuti pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan 3.226 unit barang yang belum dikembalikan. Sementara itu, Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto mengaku akan tetap meminta pengembalian barang-barang sebagaimana surat yang telah diangkat. Iya, itu ya. Kementerian Pemuda dan Olahraga kameranya juga. Orang yang bikin hoax kayak gini biar diumumkan nih ke seluruh Siapa Indonesia ya. Orang yang tukang bikin hoax tuh wajahnya kayak gini. Udah memang wajahnya nge-hoax dia. Iya, dia sendiri. Orang yang bikin hoax kayak gini biar diumumkan nih ke seluruh Dia salah Indonesia pencet ya. apa gimana Orang ya? yang tukang bikin hoax tuh wajahnya kayak gini. Udah memang wajahnya nge-hoax dia. Iya, wajah dia sendiri ditunjuk ya. Oh, udah guys. Dan Dirbikum dengan dukungan hasil penyidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy. Pak, tanggapannya gimana Pak? Ditahan Pak. Pak Roy, tadi gimana pemeriksaannya Pak Roy? Mana itu beli di mana Pak Roy? Penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Baru. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Ya udah guys ya, cukup menghibur ya Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya. Kalau nggak ada dia nggak rame gitu mungkin ya, makanya dibiarin aja.
buat hiburan buat kita semua. Oke. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.